Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di channel Review Faik. Hari ini aku mau membahas salah satu topik yang paling dibicarain komunitas fans One Piece, yang mana adalah siapa sosok asli pria dengan luka bakar. Pria dengan luka bakar memiliki julukan Hinokizu. Dia pertama kali disebut di serial One Piece oleh Eustace Kid saat arc Wano hampir selesai. Pria dengan luka bakar dipercaya memiliki salah satu dari 4 Road Poneglyph. Road Poneglyph adalah 4 kotak yang kalau dikumpulkan akan menunjukkan lokasi Pulau Laftel di mana One Piece berada. Sejauh ini sudah ada 3 Road Poneglyph yang ditemukan orang-orang, yang berarti Road Poneglyph yang dimiliki pria dengan luka bakar adalah Road Poneglyph terakhir yang harus ditemukan. Sebelumnya, Road Poneglyph yang dimiliki pria dengan luka bakar terletak di dekat Pulau Manusia Ikan. Namun, Road Poneglyph ini hilang dan akhirnya sampai ke tangan pria dengan luka bakar. Eustace Kid mengatakan pria dengan luka bakar adalah kunci untuk menemukan One Piece, dan siapapun yang tidak menemukan pria dengan luka bakar tidak akan mungkin menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Jadi, siapakah pria dengan luka bakar? Informasi yang tersedia tentang pria dengan luka bakar adalah dia memiliki kapal hitam gelap dan siapapun yang mendekati kapal ini akan tenggelam ke lautan. Shiryu, salah satu kru bajak laut Kurohige, mengatakan kalau bisa saja pria dengan luka bakar adalah orang yang bekerja dengan pemerintah dunia agar para bajak laut tidak bisa menemukan One Piece. Cuman, ayo kita bahas karakter-karakter yang bisa aja adalah pria dengan luka bakar. Orang pertama yang dicurigai sebagai pria dengan luka bakar oleh komunitas fans One Piece adalah Jaguar di Soul. Jaguar di Soul adalah mantan anggota Angkatan Laut dan orang yang menyelamatkan Robin di insiden Ohara. Saat itu, Pulau Ohara adalah tempat para sejarawan berkumpul untuk belajar dan mencari tahu sejarah asli abad kekosongan. Karena ini, pemerintah dunia menghancurkan Pulau Ohara agar tidak ada yang mencari tahu kebenaran tentang abad kekosongan. Hasil penelitian mereka juga dibakar. Saat pulau ini dihancurkan, Jaguar di Soul melindungi Robin agar dia bisa kabur. Namun ternyata Jaguar di Soul tidak tewas di insiden ini, namun dia terluka parah dan dia sekarang berada di Pulau Elbaf. Bisa jadi luka dari hasil penghancuran oleh pemerintah dunia membuat Jaguar di Soul memiliki luka bakar yang membuatnya mendapatkan julukan pria dengan luka bakar. Dan juga hasil pembelajaran dan penelitian sejarawan di Pulau Ohara tidak sepenuhnya hancur dan berhasil diselamatkan oleh para raksasa Elbaf. Mereka membawa hasil pembelajaran dan penelitian ini ke Pulau Elbaf. Bisa jadi dengan menggunakan hasil pembelajaran dan penelitian sejarawan Ohara, Jaguar di Soul jadi bisa menemukan Road Poneglyph. Namun menurutku teori ini kurang kuat karena Jaguar di Soul sejauh ini tidak diketahui memiliki kapal hitam gelap dan juga tidak memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal. Kemudian yang dicurigai sebagai pria dengan luka bakar adalah Monkey D. Dragon, ketua pasukan revolusioner dan ayahnya Monkey D. Luffy. Dia memiliki kemungkinan untuk menjadi pria dengan luka bakar. Pertama-tama, Monkey D. Dragon memiliki kapal hitam gelap persis dengan deskripsi tentang pria dengan luka bakar. Kemudian, deskripsi tentang pria dengan luka bakar adalah dia memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal ke dalam lautan. Teori terkuat tentang kekuatan Monkey D. Dragon adalah dia memiliki kemampuan buah iblis yang berhubungan dengan angin dan cuaca. Saat Luffy akan dieksekusi di Pulau Lockdown, tiba-tiba petir menyambar panggung eksekusi yang membuat Luffy bebas. Di momen ini, Dragon berada di pulau yang sama. Bisa jadi ini adalah hasil kerja Dragon untuk menyelamatkan anaknya. Dan juga di pulau yang sama, Dragon menyerang angkatan laut menggunakan elemen angin. Dragon memakai pakaian berwarna hijau, warna yang melekat dengan elemen angin, dan di setiap kehadirannya selalu ada angin di sekitarnya. Di perbincangan Dragon dengan Kuma, dia mengatakan biarkan angin menunjukkan jalan untukmu. Bisa jadi ini adalah pertanda dari Eiichiro Oda tentang kekuatan Dragon yang berhubungan dengan angin dan cuaca. Melihat teori kekuatan Dragon yang berhubungan dengan angin dan cuaca, ini cocok dengan deskripsi tentang pria dengan luka bakar yang bisa menenggelamkan siapapun yang mendekati kapalnya. Kemudian bisa jadi tato di muka Dragon memberikan pertanda seakan-akan ini adalah luka bakar, yang membuatnya mendapatkan julukan pria dengan luka bakar. Kemudian yang dicurigai sebagai pria dengan luka bakar adalah Chopper Gaban. Dia dulu adalah tangan kiri Raja Bajak Laut Goldie Roger dan dia bersama kaptennya berhasil menemukan One Piece di Pulau Laftel. Saat Roger menemukan One Piece, dia mengatakan kalau mereka terlalu cepat untuk menemukannya dan dia juga bilang kalau di masa depan akan muncul seseorang yang akan melampaui dirinya dan akan membolak-balikan dunia dengan One Piece. Shirohige juga mengatakan kalau Roger menunggu kehadiran orang ini. Setelah kru Goldie Roger bubar, kabar keberadaan Gaban belum diketahui, yang berarti Gaban belum tentu sudah tewas.
jelas. Dengan Gaban yang sudah pernah menemukan One Piece bersama Roger, tentu tidak akan menjadi sulit buat Gaban untuk menemukan Road Poneglyph. Bisa jadi, Gaban juga menunggu kehadiran orang yang akan menemukan One Piece dan melampaui krunya dulu. Di sepanjang perjalanan kru bajak laut topi jerami, mereka selalu bertemu dengan kru Goldie Roger. Yang paling pertama banget, ada Luffy yang ketemu Shanks yang membuatnya ingin menjadi raja bajak laut. Kemudian, Luffy dan krunya bertarung melawan Buggy dan krunya. Lalu, setelah melewati Grand Line, Luffy bertemu dengan Crocus, dokter kru bajak laut Goldie Roger. Lalu, yang paling terakhir, Luffy dan krunya bertemu dengan Rayleigh di Pulau Sabaody sebelum memasuki New World atau dunia baru. Bisa jadi, di dunia baru atau New World, Luffy dan krunya akan bertemu lagi dengan anggota bajak laut Goldie Roger yang mana adalah Chopper Gaban. Bisa jadi, Gaban adalah pria dengan luka bakar yang akan menjadi kunci untuk Luffy dan krunya untuk menemukan One Piece. Namun menurutku teori ini kurang kuat karena pria dengan luka bakar memiliki kemampuan untuk menenggelamkan orang ke lautan. Dan kita semua tahu seluruh anggota kru Raja Bajak Laut Goldie Roger selain Buggy tidak memiliki kekuatan buah iblis. Namun mungkin bisa aja setelah kru Goldie Roger bubar, Gaban mendapatkan luka bakar dan memiliki kekuatan buah iblis. Kemudian yang dicurigai sebagai pria dengan luka bakar adalah bisa jadi karakter baru yang akan diperkenalkan di masa depan. One Piece terkenal dengan jumlah karakternya yang sangat banyak dan dunianya yang sangat luas. Bahkan, walaupun udah berjalan lebih dari 1000 chapter dan episode, Eiichiro Oda masih bisa mengenalkan karakter baru yang penting. Seperti contohnya Sengerling Vigarland dan Holy Knights yang mana adalah penjaga Mary Joa. Tidak akan terlalu mengejutkan kalau Eiichiro Oda mengenalkan karakter baru lagi yang mana adalah pria dengan luka bakar. Ya, inilah pembahasan tentang siapa sosok asli pria dengan luka bakar. Gimana menurutmu? Siapa yang menurutmu adalah sosok asli pria dengan luka bakar? Coba komen di bawah. Ya, sampai sini dulu. Subscribe channelnya dan like video ini. Terima kasih.